perjalanan horor, driver taksi online, dan 3 orderan yang misterius. Sebuah cerita horor perjalanan yang akan Mimin bawakan khusus buat kalian hari ini. Dari akun Twitter @drgigi_bonkiong, berjudul asli Namaku Sinta. Oh iya, kalau kalian bagaimana? Pernah tidak mengalami kisah perjalanan yang horor, seram, menakutkan, mistis, penuh misteri? Kalau pernah, coba nanti tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Sekarang dengarkan dan simak baik-baik kisah horor perjalanan horor yang satu ini. Kalau kalian berani takut. Malam itu aku dan Diandra, istriku, pulang ke Bekasi. Seperti Jumat-Jumat lainnya, arus jalan raya selalu tidak bersahabat di jam-jam prime time. Untungnya kami dapat driver gokar yang menyenangkan, Pak Arif namanya. Lelaki paruh baya berusia 45 tahun lebih. Sepanjang perjalanan, beliau dengan asik menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya, mulai dari 8 tahun kariernya sebagai staf di salah satu manufaktur makanan terkenal di Indonesia, sampai akhirnya menjadi manajer di sebuah perusahaan catering khusus maskapai penerbangan. Sampai pada suatu saat tiba-tiba beliau berkata, "Mas, percaya sama hantu?" Spontan aku langsung terdiam, menoleh ke istri yang ternyata juga terkejut sambil melihatku. "Memang, kenapa Pak?" tanya Diandra, yang penasaran dengan pertanyaan Pak Arif sebelumnya. "Tidak apa-apa, saya cuma ingat saja dulu pengalaman saya waktu masih jadi driver Uber," jawabnya tenang sambil tertawa kecil. "Pengalaman Bapak?" tanyaku yang jadi semakin penasaran. "Iya, dulu banget. Ada sepertinya 5 tahun lalu." "Memang, Bapak kenapa?" lanjutku penasaran. "Begini Mas, mulai dari sini aku akan mengganti sudut pandang ceritanya. Dan seperti biasa sebelumnya aku akan menyamarkan nama-nama tokoh, kecuali Pak Arif, tempat dan instansi terkait untuk menghindari ketersinggungan. Dan satu lagi, cerita dari Pak Arif ini mungkin akan sedikit sensitif karena ternyata berhubungan dengan sebuah kasus kriminal yang aku tidak tahu kedalaman kasusnya." "Kenapa begitu?" "Iya, itu sih menurut Pak Arif, karena aku kurang tahu juga kebenarannya." Pria itu bergegas turun dari mobil Avanza yang telah diparkirnya di ujung jalan. Jadi begini ceritanya. Pria itu bergegas turun dari mobil Avanza yang telah diparkirnya di ujung jalan. Ia berlari kecil dengan jaket kulit berwarna hitam yang diletakkan di atas kepalanya, berusaha menutupi kepalanya dari hujan deras yang mengguyur jalanan malam itu. Matanya tertuju pada sebuah warung kopi kecil yang terlihat cukup ramai. Tak berapa lama, ia sudah berdiri di depan warung kopi tersebut. Diliriknya ke dalam, namun tidak ia temukan ruang kosong untuknya duduk pada 2 bilah bangku panjang yang sudah terisi penuh oleh tamu lainnya. Ia pun hanya bisa berdiri di depan pintu masuk, sekedar untuk berteduh dari hujan yang sangat deras itu. "Pak," seketika suara perempuan paruh baya yang disertai dengan tepukan di bahu sebelah kirinya mengejutkan Pak Arif. Ia pun spontan menoleh ke arah perempuan tersebut. "Duduk saja Pak, di dalam sini,"
Seru perempuan tersebut menawarkan bangku yang berada di sisi bagian dalam meja warung itu. "Walah, boleh Bu, di situ?" tanya Pak Arif sungkan. "Tidak apa-apa Pak, kosong juga," sahut si ibu warung. Mendengar itu, Pak Arif segera menuju tempat yang dimaksud. Pak Arif adalah seorang wirausaha dalam bidang UKM komoditi pokok. Sebelumnya, beliau bekerja di beberapa perusahaan besar di Indonesia. Namun kini beliau lebih memilih untuk memiliki sebuah usaha kecil dengan beban pikiran dan tanggung jawab yang lebih ringan dalam sudut pandangnya. Terkadang juga beliau mengisi waktu senggangnya dengan menjadi sopir taksi online, seperti yang sedang ia jalani saat ini. Sebuah pekerjaan yang menurutnya menyenangkan untuk dijalani. Santai, bebas, namun bisa menemukan banyak hal baru dari orang-orang baru juga tentunya. "Mau minum apa Pak?" "Susu jahe ada Bu." "Ada, saya buatin dulu ya." Pak Arif merogoh kantong celananya, mengambil HP Androidnya berniat mematikan sementara aplikasi taksi online miliknya. Namun, tepat ketika ia membuka aplikasi tersebut, sebuah notifikasi pesanan muncul. "Orderan Pak?" tanya seorang pria dewasa yang duduk tepat di depan Pak Arif dan mendengar suara notifikasi tersebut. "Iya nih Mas," jawab Pak Arif tersenyum. "Minum dulu saja Pak, sayang sudah pesan. Lagian hujannya masih deras sekali," sahut pria lainnya di sisi bangku berbeda. Sepertinya warung kopi itu tengah dipenuhi oleh para driver taksi online yang sedang mencari tempat untuk rehat sejenak dari aktivitas mereka. Pak Arif memeriksa data orderan di HP-nya. Ia ingin memastikan data pesanan dan lokasi penjemputan serta pengantarannya. Tiba-tiba, sebuah pesan atas nama Sinta masuk di kolom chat order. "Malam Pak, saya masih ada kerjaan sebentar, bisa berangkat sekitar 20 menit lagi." "Alhamdulillah, pas sekali. Jadi bisa minum susu jahe dulu," ucapnya dalam hati. "Baik Bu, 10 menit lagi saya berangkat," tulisnya. "Oke," jawab Bu Sinta si pemesan dengan singkat. "Ini Pak, susu jahenya," seru ibu warung sambil meletakkan segelas minuman hangat di meja tepat di hadapan Pak Arif. "Makasih ya Bu," sahut Pak Arif menjawab si ibu warung. Sudah 15 menit berlalu. Perjalanan Pak Arif menuju lokasi penjemputan masih terhambat oleh kemacetan ibu kota, ditambah dengan derasnya hujan yang tidak kunjung reda. "Sudah sampai mana Pak?" Tulisan dalam kolom chat aplikasi membuat Pak Arif menjadi tidak tenang. "Saya sudah di Kemang Bu, macet sekali, maaf ya Bu," jawab Pak Arif membalas pesan itu. "Iya Pak, saya tunggu ya." Perasaan Pak Arif jadi tidak enak karena harus membuat pelanggannya menunggu lama. Namun sebenarnya ada hal yang lebih membuat pikirannya tidak menentu. Lokasi penjemputan. Iya, lokasi penjemputan pelanggannya kali ini terbilang menyeramkan bagi Pak Arif. Bagaimana tidak, beliau harus menjemput pelanggannya di perumahan yang terletak di dalam area pemakaman Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Namun, dedikasi tingginya mengalahkan perasaan ngeri si bapak. 15 menit berselang, mobil Pak Arif kini memasuki area parkir pemakaman. Ia mengarahkan mobilnya memasuki jalanan sempit di depannya dengan pelang penanda adanya perumahan di ujung jalan tersebut. Dengan rasa khawatir, ia melihat ke sisi kanan dan kiri memperhatikan tiap detailnya. Sebuah taman dengan ayunan yang tenang tidak bergeming di sisi kirinya. Di sisi kanan terlihat pepohonan rindang yang basah tersapu hujan yang semakin deras dan angin yang begitu kencang.
membuat suasana saat itu semakin mencekam bagi Pak Arif. Ia tetap berusaha tenang. Dinyalakannya lampu jauh mobil. Terlihat ujung jalan yang memang sepertinya merupakan area perumahan. Bukan seperti perumahan biasa, hanya seperti pemukiman penduduk yang jumlahnya tidak terlalu banyak. "Saya sudah sampai, Bu," ketik Pak Arif pada kolom chat kepada pelanggannya. "Iya, Pak, saya keluar," balas pelanggan tersebut. Pak Arif segera menepikan mobilnya pada sebuah rumah yang dilihatnya cukup ramai. Sepertinya sedang ada pengajian di rumah tersebut. Beberapa orang yang keluar dari rumah itu mengenakan pakaian kerudung dan peci. Beberapa menit berlalu, namun tidak kunjung terlihat juga batang hidung sang pelanggan. "Bu, saya di depan rumah yang ada pengajiannya ya," tulis Pak Arif yang berusaha memberitahu posisinya kepada Bu Sinta. Namun, pesan Pak Arif kali ini tidak langsung dibalas seperti sebelum-sebelumnya. Sesekali Pak Arif menoleh pada sebungkus rokok Jisamsu yang tergeletak di atas dashboard mobilnya. Udara dingin oleh AC mobil dan hujan di luar rasanya akan sangat terbantu dengan isapan-isapan rokok favoritnya. Namun, ia mengurungkan niatnya setelah mendengar bunyi chat masuk. "Rumah mana, Pak?" tanya Bu Sinta pada kolom chat aplikasi. "Rumah yang lagi ada pengajian, Bu," balas Pak Arif. Namun, kembali, pesan Pak Arif tidak langsung dibalas oleh si pelanggan. Pak Arif melirik ke arah jam tangannya yang menunjukkan pukul 20:33. Merasa ini akan berlangsung lama, ia kemudian memundurkan sandaran tempat duduknya, melepaskan kopiah di kepalanya dan meletakkan kopiah tersebut menutupi wajahnya, berusaha untuk mengistirahatkan matanya sejenak. Dok, dok, dok. Seketika, suara ketukan di kaca mobilnya mengejutkan Pak Arif. Ia pun terbangun dan mencari sumber suara tersebut. Dilihatnya, seorang pria muda berdiri di sisi kiri kaca mobilnya sambil memegang payung yang melindungi pakaiannya dari hujan. Pak Arif membuka kaca mobilnya sedikit. "Nunggu orang, Pak?" tanya pria tersebut kepada Pak Arif. "Iya, Mas, nunggu customer ini," jawab Pak Arif. "Oh alah, driver online ya, Pak? Atas nama siapa pemesannya? Itu yang di dalam pada nunggu drivernya, biar saya coba tanyakan." "Atas nama Bu Sinta, Mas," jawab Pak Arif lagi. "Hah? Sinta? Sinta siapa?" "Sebentar, saya cek, Mas," sahut Pak Arif sembari langsung membuka kolom chat di aplikasi taksi online-nya. "Ini, Mas," ucap Pak Arif sambil menunjukkan nama pelanggannya kepada si pemuda tersebut. "Astagfirullah, ini mah nama orang yang ditahlilin, Pak," ucap pemuda itu dengan ekspresi terkejut. "Tahlilin?" tanya Pak Arif bingung. "Iya, Pak, ini itu sudah hari ketiga orang-orang pada tahlilan. Jenazahnya baru ketemu 3 hari yang lalu," jelas si pemuda itu. Tidak percaya dengan apa yang ia dengar, Pak Arif turun dari mobilnya, bergegas berlari ke depan rumah yang masih cukup ramai tersebut. Terlihat masih ada beberapa orang yang masih duduk-duduk di teras yang tertutup tenda. Ia berjalan menghampiri laki-laki tua yang sedang duduk sendiri. "Maaf, Pak, numpang tanya," sapa Pak Arif kepada laki-laki tua tersebut. Laki-laki itu pun menoleh ke arah Pak Arif sambil menghisap rokoknya. "Ini yang meninggal siapa ya, Pak?" lanjut Pak Arif menyambung pertanyaannya. "Anaknya Pak Dayat," jawab laki-laki tua itu singkat. "Namanya, Pak?" tanya Pak Arif lagi. "Siapa ya lengkapnya? Panggilannya mah Sinta. Itu ada tulisan nama lengkapnya di samping pagar," jawab
Sang laki-laki tua sembari menunjuk pada sebuah plang tulisan di tembok di samping pagar rumah. Pak Arif segera berjalan menuju ke tempat plang tersebut usai mengucapkan terima kasih pada sang laki-laki tua. Dilihatnya nama yang tertulis di plang dari bahan kertas itu. Pak Arif kembali memeriksa HP-nya untuk memastikan nama yang tertulis dan benar saja. Namanya sama. Telah berpulang ke Rahmatullah putri keponakan saudara kami yang bernama Sinta Widyastuti. Betapa terkejutnya Pak Arif membaca tulisan tersebut. Ia segera berlari kembali masuk ke mobilnya. Ia bergegas menyalakan mesin mobil dan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Ia kembali menyusuri jalanan sempit yang ia lalui sebelumnya. Kondisi hujan yang tadi mulai reda, kini kembali deras. Angin pun kembali berhembus kencang seperti semula ketika ia menyusuri jalanan itu saat pertama kali datang. Aneh melihat taman yang tadi dilaluinya. Ayunan yang tadi diam tidak bergeming kini berguncang kencang tertiup angin. Nalarnya mulai berjalan. Kenapa ayunan itu tadi tidak bergeming saat dia datang? Padahal angin sama kencangnya seperti saat ini. Seolah ada yang mendudukinya. Tiba-tiba Pak Arif menghentakkan rem mobilnya. Ia terkejut melihat rombongan orang-orang yang melintas di depan mobilnya sambil membawa keranda mayat. Bulu kuduknya kini berdiri sejadi-jadinya. Siapa yang mau menguburkan jenazah di tengah hujan deras seperti ini? Ditambah ekspresi mereka yang terlihat datar dengan kulit pucat yang terlihat sangat jelas ketika terpapar cahaya dari lampu mobil Pak Arif. Ia hanya mampu berzikir di dalam hati. Semua bacaan doa yang ia hafal diucapkannya, mencoba untuk meredakan rasa takutnya. Seusai rombongan itu melintas, Pak Arif bergegas kembali menancapkan gas mobilnya meninggalkan komplek pemakaman tersebut dengan perasaan yang tidak menentu. Kurang lebih 30 menit Pak Arif berlalu meninggalkan komplek pemakaman tadi. Namun, keanehan masih saja berlanjut. Bahkan sampai saat ini Pak Arif masih berputar di sekitaran area Jeruk Purut. Ia berusaha mengarahkan mobilnya menuju ke gardu tol terdekat. Namun, selalu gagal. Entah kenapa. Seolah banyak jalur yang tertutup dari penglihatannya dan jalur itu saja yang ia lihat dan dapat ia lalui. Dan jalur itu selalu mengarahkan mobilnya kembali ke gerbang komplek pemakaman tadi. Di sisi lain, selama 30 menit berlalu, sudah 3 kali panggilan telepon dari nomor telepon yang sama masuk ke HP-nya. Iya, nomor yang sama dengan nomor milik Bu Sinta yang tertera pada aplikasi taksi olehnya tadi. Perasaan tidak nyaman Pak Arif membuatnya tidak berani mengangkat panggilan tersebut. Bahkan, ia pun belum sempat membatalkan orderan itu. Setelah dirasa sudah terlalu lama, ia berputar pada area yang sama terus-menerus dan dirasa sudah lelah dengan situasi ini. Akhirnya, Pak Arif memutuskan mengangkat panggilan yang kelima kalinya dari nomor tersebut. Halo? Ucap Pak Arif terbata, berusaha menahan rasa takutnya. Namun, tidak ada balasan dari sisi lain telepon itu. Hanya beberapa suara bising seperti suara mesin atau kompresor yang menyala, tidak jauh dari sang penelpon. Halo Bu? Sapa Pak Arif lagi. Pak, terdengar suara lirih dengan nada yang sangat pelan. Tolong Pak, jemput saya di sini. Saya sedang hamil Pak,
ucap suara dari seberang telepon. "Bu, tadi saya sudah sampai, tapi ibu tidak ada. Ibu sebenarnya di mana ini?" sahut Pak Arif dengan nada yang agak tinggi mencoba memberanikan diri. "Saya di balik XXX Pak, di Pancoran." "Pancoran? Tidak salah Bu, kan titik penjemputannya di TPU Jeruk Purut itu." "Tolong Pak, saya sedang mengandung. Di sini hujan deras. Saya sudah basah kuyup. Dingin Pak di sini. Ya, coba Ibu ganti dulu titik penjemputannya Bu. Agak jauh dari sini Bu. Tolong Pak, di sini dingin." "Iya, saya tidak tahu itu di mana Bu. Saya bukan orang sini. Ibu rubah dulu titiknya," ucap Pak Arif berusaha tetap menjelaskan. "Tolong Pak, dingin." "Maaf, sebelumnya saya mau konfirmasi dulu. Ini benar dengan Bu Sinta kan?" "Halo?" sapa Pak Arif lagi, berusaha mendapatkan jawaban. Namun aneh, tiba-tiba saja panggilan telepon itu terputus. Lebih tepatnya, seperti dimatikan dari sisi seberang panggilan tersebut. Di saat yang bersamaan, sebuah notifikasi muncul di layar HP-nya, menyebutkan bahwa pesanan tersebut telah dibatalkan oleh sang pemesan. Melihat itu, perasaan Pak Arif mulai sedikit tenang. Ia mengembuskan nafas panjang lega, sembari menyandarkan kepalanya pada sandaran jok mobilnya. Baru saja Pak Arif bisa menyandarkan kepalanya untuk beristirahat sejenak, sebuah notifikasi pesanan kembali muncul pada aplikasi taksi online-nya. Berharap mendapatkan order dengan tujuan yang searah pulang, Pak Arif justru tersentak seketika membaca pesan masuk dari si pemesan. Tertulis di kolom chat atas nama Novia. "Malam Pak, tolong jemput saya di balik ek di Pancoran ya." Lokasi yang sama dengan lokasi yang disebutkan oleh Bu Sinta tadi. Tanpa pikir panjang, Pak Arif segera membalas, "Maaf Bu, saya sudah off, tolong cancel saja." Namun, bukan pembatalan order yang Pak Arif dapatkan, malahan sebuah panggilan telepon dari nomor tidak dikenal. Pak Arif langsung menjawab panggilan itu, berharap dari sang pelanggan. Ia ingin meminta agar pesanan itu segera dibatalkan. "Halo?" sapa Pak Arif. "Pak." Entah kenapa, seketika saja bulu kuduk Pak Arif berdiri mendengar suara tersebut. Suara lembut seorang perempuan yang terdengar lirih dengan nada yang sangat pelan. Mirip sekali dengan cara bicara pelanggan sebelumnya. Hanya saja suaranya berbeda. Iya Bu," jawab Pak Arif terbata. "Tolong jemput saya ya Pak. Saya tunggu," ucap perempuan di seberang telepon. "Bu, maaf, posisinya terlalu jauh," jelas Pak Arif pada perempuan itu. "Tolong Pak, saya lagi hamil." "Hamil juga? Yang benar saja, dari tadi dapat penumpang seperti ini," keluh Pak Arif dalam hati. "Maaf Bu Novi, saya belum sempat." Pak Arif melanjutkan, tiba-tiba panggilan itu pun terputus. Aneh, baru juga nyebut nama, langsung di Bu Mamam. Pak Arif seketika terhenti. Ia baru menyadari dua pelanggan terakhirnya yang cukup aneh bin ajaib itu selalu memutuskan panggilan setiap kali nama mereka disebut. Sebuah hal yang tidak wajar, tidak normal, benar-benar di luar nalar Pak Arif. Ada apa dengan nama mereka? Beberapa menit berselang, lamunan Pak Arif kembali terpecah dengan notifikasi orderan baru di aplikasi taksi online atas nama Fitri. Tanpa
Pikir panjang, Pak Arif langsung mengetik pesan pada kolom chat. "Malam Bu Fitri," tulis Pak Arif langsung menyebutkan nama sang pemesan untuk memastikan bahwa itu adalah order yang berbeda dari 2 order sebelumnya. Namun, seperti dugaan Pak Arif, tiba-tiba saja pesanan itu dibatalkan. Setelah 3 kejadian pesanan aneh yang dialaminya itu, Pak Arif yang merasa harus mengistirahatkan mentalnya sejenak, akhirnya memutuskan untuk mencari sebuah warung kopi untuk menenangkan pikiran dan hatinya. "Mungkin bukan jin atau sejenisnya kali, Pak," celetuk Diandra. Dengan tatapan matanya yang terlihat cukup penasaran memandang ke arah Pak Arif yang sedang menyetir. "Awalnya juga saya mikir positif begitu, Mbak. Cuma kan ngeri juga ya. Bagaimana coba rasanya pas hujan-hujan dapat orderan seperti itu?" sahut Pak Arif kepada istriku yang masih menyimak dengan seksama. "Tapi habis itu aman kan, Pak?" tanyaku melanjutkan. "Nah, itu dia, Mas. Pas saya baru mulai jalanin mobil lagi, tiba-tiba..." Baru saja mobil Pak Arif berjalan, tiba-tiba terdengar kembali sebuah notifikasi dari HP Androidnya yang berada tepat di depannya. Untungnya, pesanan kali ini datang dari seorang laki-laki muda atas nama Satrio. Sebuah pesan di kolom chat pun masuk dari sang pemesan. "Malam Pak, saya di Menara 46 Antasari ya. Nanti tolong tunggu di lobi saja." Pak Arif yang masih agak ragu untuk menerima pesanan berpikir sejenak. Sebelum akhirnya ia memutuskan untuk membalas pesan tersebut. "Malam Mas, saya masih di Ampera, macet. Agak lama, tidak apa-apa." "Tidak apa-apa Pak, nanti bilang saja sama security-nya, nunggu Mas Satrio." Melihat pesan yang terkesan meyakinkan, Pak Arif pun memutuskan untuk mengambil pesanan tersebut. "Oke Mas, saya menuju lokasi." Pak Arif mengarahkan mobilnya ke kiri memasuki sebuah gedung perkantoran. Tepat di depan gedung tersebut, seorang pria berseragam putih hitam lengkap dengan topi satpamnya menghentikan mobil Pak Arif. Ia pun segera menyapa Pak Arif yang membuka kaca mobilnya dengan pose hormat yang khas. "Selamat malam Pak," sapa security itu. "Malam Pak, saya dari Uber, mau jemput Mas Satrio," sahut Pak Arif menjelaskan. "Oh iya, Pak Satrio sudah menunggu di lobi," jawab security tersebut, sembari menunjuk ke arah seorang pria yang tengah berdiri di depan pintu lobi gedung. "Terima kasih Pak," jawab Pak Arif, yang kemudian segera mengarahkan mobilnya menuju ke lobi. Terlihat seorang pria muda berperawakan tinggi dan atletis dengan jaket bomber coklat yang ketika itu belum setren sekarang, dengan celana chino navy dan sepatu loafer coklatnya. "Pak Arif ya?" tanya pria itu seketika, melihat wajah Pak Arif yang terlihat samar dari sisi kiri pintu mobil yang terbuka kacanya. "Iya Mas," jawab Pak Arif. Pria itu pun segera membuka pintu penumpang di sebelah Pak Arif dan masuk ke dalam mobil. "Maaf ya Mas, lama nunggu," ucap Pak Arif. "Oh, nggak apa-apa Pak. Saya juga kebetulan tadi masih ada pekerjaan. Ini juga baru turun," jawab Satrio dengan senyum ramahnya sambil mengenakan sabuk pengaman. "Agak jauh, tidak apa-apa nih Pak?" tanya Satrio pada Pak Arif. "Kebon jeruk ya?" tanya Pak Arif memastikan sambil melihat lokasi tujuan pada aplikasinya. "Iya nih Pak, mau ke rumah orang tua." "Santai Mas, sekalian saya balik ke rumah kok." "Loh, Bapak di kebun jeruk juga?" "Bukan Mas, sananya lagi, Cikupa," jawab Pak Arif sambil tertawa. "Walah, jauh itu Pak," sahut Satrio yang tertawa mendengar celetukan Pak Arif. "Lembur Mas, kok baru balik jam segini?" "Iya Pak, biasa dekat-dekat akhir tahun, lagi banyak audit." "Walah, iya ya.
Bapaknya tumben. Biasanya kalau driver-driver jam segini masih ngider. Walah, capek mas saya hari ini. Alhamdulillah, banyak ya pak orderannya. Bukan mas, saya baru keluar jam 3 sore. Baru dapat 5 orderan sama masnya. Loh, bapaknya lagi sakit toh? Enggak sih mas. Cuma, kenapa pak? Kalau bapak lagi sakit, saya saja yang nyetir. Bukan, saya habis kena apes malam ini mas. Hah? Apes? Kenapa pak? Pak Arif pun kemudian menceritakan pengalamannya mengenai 3 pesanan sebelumnya kepada Satrio. Namun, yang membingungkan Pak Arif adalah reaksi Satrio selanjutnya. Wah, gila, bapak kena juga ya? Hah? Kena apa mas? Yaitu, dikerjain sama arwah gentayangan itu. Hah? Arwah gentayangan? Iya pak, saya waktu itu naik Uber, pulang ke kosan yang di Jalan Bangka. Nah, drivernya cerita hal yang sama kayak bapak, baru saja 2 minggu yang lalu. Ah, yang bener mas? Tanya Pak Arif yang terkejut mendengar penjelasan Satrio itu. Bener pak. Orang saking penasarannya, saya sampai googling kok. Sebentar pak, jawab Satrio yang kemudian segera membuka HP-nya seolah mencari sesuatu. Ini pak. Satrio pun segera menunjukkan apa yang ia temukan di HP Android-nya kepada Pak Arif. Sebuah artikel mengenai kasus pembunuhan di mana sang korban, wanita, diperkosa terlebih dahulu dalam keadaan hamil 3 bulan. Astagfirullah, seru Pak Arif, yang benar-benar terkejut melihat berita di artikel itu. Parah banget ya pak, saya saja pas baca sampai merinding. Kok ada orang yang kejam begitu ya? Ucap Satrio. Dan di sini juga ditulis pak, kalau tindak kejahatan yang dilakukan laki-laki ini sudah memakan 3 korban jiwa dan semuanya dalam keadaan hamil. Gila kan pak? Lanjutnya menjelaskan. 3 mas? Tanya Pak Arif yang seolah tidak percaya mendengar penjelasan Satrio. Iya pak. Mana ya? Bentar. Nah ini, korban-korbannya berinisial SW, NY, dan FH. Cuma korban pertama saja yang teridentifikasi identitasnya, Sinta Widyastuti, perempuan berusia 29 tahun. Tapi untuk NY dan FH, menurut keterangan sudah teridentifikasi. Cuma polisi tidak ingin membocorkan ke publik. Hah? NY? Novi? FH? Fitri? Gumam Pak Arif, yang semakin tidak percaya mendengar ucapan Satrio yang sambil membaca artikel tersebut. Kenapa pak? Tanya Satrio menyadari raut Pak Arif yang semakin pucat. Kalau inisialnya ada huruf N dan F, jangan-jangan 2 orderan atas nama Novi sama Fitri itu ya mas? Astagfirullah. Bisa jadi pak, ucap Satrio yang ikut merinding membayangkan dirinya di posisi Pak Arif tadi. Itu TKP-nya di mana mas? Tanya Pak Arif yang menjadi semakin penasaran. Di balik di Pancoran pak. Astagfirullah, seru Pak Arif. Terus bagaimana pak habis itu? Tanya Diandra yang masih penasaran. Ya sudah mbak, habis itu mah saya nganterin si masnya pulang, terus saya juga pulang. Sempat tidak berani ngambil order saya selama seminggu. Tapi tidak berlanjut apa-apa kan pak? Tanyaku melanjutkan. Alhamdulillah sih, saya tidak ngalamin apa-apa. Cuma ya, tiba-tiba Pak Arif menghentikan ucapannya sembari berpikir sejenak. Kenapa pak? Aku mencoba memastikan kelanjutan kisah itu. Jadi sempat kira-kira 2 minggu setelah kejadian itu. Waktu itu saya lagi mandi di rumah, mau siap-siap berangkat nari orderan tuh. Terus saya dengar ada suara perempuan ketok-ketok pintu depan rumah sambil ngucap salam. Tapi karena saya lagi mandi, ya saya biarin saja. Kan ada istri sama anak saya juga yang lagi libur di rumah. Tidak lama,
Kedengaran tuh dari kamar mandi, istri saya nyaut salam, terus membukakan pintunya. Terus pas istri saya tanya nyari siapa, tamunya bilang nyari saya. Ditanya lagi tuh sama istri saya dari mana, katanya namanya Sinta. Waduh, saya langsung diem lama di kamar mandi sampai dia pergi. "Ah, serius Pak?" tanyaku. "Serius Mas." Begitu udah pergi, saya baru keluar kamar mandi. Terus pas istri saya nanya Sinta itu siapa, akhirnya saya cerita saja. Terus saya kasih lihat deh artikel yang dikasih lihat sama Mas yang waktu itu. Tapi alhamdulillah sih setelah itu aman, tidak ada apa-apa lagi. Tapi serem juga ya Pak kalau ngalamin seperti itu. Ya namanya driver online Mas, pasti ngalamin yang kayak gitu-gitu mah. Teman-teman saja banyak yang cerita aneh-aneh begitu, ucap Pak Arif menjelaskan.